Halo Sobat BM bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dipenuhi kebahagiaan serta diberi nikmat kesehatan juga rezeki yang berlimpah. Amin. Kali ini ada kisah yang terjadi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Seorang siswi SMK harus mengalami nasib tragis memilukan ketika ditemukan sudah tidak bernyawa di sebuah warung kosong setelah sebelumnya menghilang selama 5 hari. Ketika ditemukan, tubuh gadis muda ini sudah tidak bisa dikenali karena sebagian anggota tubuhnya sudah dikerumuni mikroorganisme pengurai dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Lantas, siapakah sosok ini? Siapa pelakunya? Dan apa motifnya? Sehingga tega melakukan hal demikian kepada gadis cantik ini. Penasaran? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, silakan tekan dulu tombol subscribe dan like-nya. Warga Kabupaten Lamongan, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan sesosok mayat di dalam warung kopi dan kondisi mayat yang diduga korban pembunuhan ini ditutupi kursi yang ada di dalam warung. Melihat dari kondisi mayat diperkirakan sudah meninggal lebih dari sepekan. Tim Inafis Polres Lamongan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, kemudian mayat tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Sugiri Lamongan. Namanya adalah Vipi Puji Rahayu yang kita panggil supaya singkat jadi Vipi aja ya. Gadis berusia 16 tahun yang selama ini hidup sederhana dengan kedua orang tuanya di Dusun Mireng, Desa Banjarjo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Lahir pada 24 Maret tahun 2008, tercatat sebagai siswi SMK di Thorikhul Ulum, Desa Madai, Kabupaten Lamongan. Dikenal sebagai gadis penurut dan tidak neko-neko, sehingga disenangi orang-orang di sekitarnya baik di lingkungan rumah maupun di sekolah. Meskipun dikenal sebagai gadis pendiam, tetapi Vivi dikenal juga sebagai anak yang rajin, pandai dan aktif di berbagai kegiatan sekolah maupun di kegiatan keagamaan. Dalam kegiatannya bersekolah, Vipi selalu diantar jemput oleh ayahnya karena dia belum bisa mengendarai sepeda motor. Kemanapun dia pergi, tak lupa selalu meminta izin kepada kedua orang tuanya dan kegiatannya lebih disibukkan dengan belajar. Karena Vipi mempunyai mimpi untuk menjadi orang sukses di kemudian hari, serta bisa membanggakan kedua orang tuanya. Jarang-jarang anak sekarang yang punya prinsip kayak gini ya. Namun siapa sangka semua cita-cita Vipi harus kandas. Pada hari Rabu 15 Januari 2025 kala itu, Jamroni 28 tahun datang ke warung yang dikontraknya sebagai warkop, namun sudah tidak beroperasi sejak sebulan lalu. Sesampai di warungnya, nampak pintu geser, sedikit agak terbuka. Dan dia nggak langsung masuk dalam. Dia bersantai sejenak di teras warung itu. Ya, untuk sekedar duduk-duduk, rokok-rokokan, sebelum dia masuk ke warung. Tapi ketika di teras, dia sudah mencium aroma yang sangat tidak sedap berasal dari dalam warung. Nah, mulanya Zamroni ini berpikir itu adalah bangkai tikus. Tapi karena penasaran dan bau bangkainya ini kok lebih-lebih dari sekedar bangkai tikus, dia mikir kala itu, dia mencoba masuk dan mencari sumber bau tersebut. Dan ketika sudah sampai di dalam, dia kaget, terkejut hingga syok ketika melihat ada tubuh di tumpukan kursi dan meja. Terlihat tangan dan kaki menjulur yang telah dikerumuni oleh belatung. Ada mayat. Nah, kebetulan saat itu ada Pak Andi, 49 tahun yang sedang membersihkan rumput di sekitar warungnya itu. Dan mereka berdua memastikan masuk lagi ke dalam warung. Setelah memastikan, mereka melaporkan hal itu ke Polsek Lamongan Kota. Dan ternyata benar, apa yang mereka lihat adalah sosok mayat. Segera mereka melaporkan hal itu ke Polsek Lamongan Kota untuk seterusnya pihak Koramil setempat. Untuk selanjutnya pihak kepolisian bersama Babinsa Koramil tiba di lokasi mengamankan lokasi dan melakukan olah TKP.
Dari hasil olah TKP, diketahui korban adalah seorang perempuan. Ditemukan tertutup kursi kayu serta meja, di mana badannya sudah membengkak, serta kepala dililit dengan celana jeans panjang. Korban masih mengenakan seragam pramuka, kaos warna toska, rok panjang motif zebra, serta ditemukan sebuah batu besar di sekitar lokasi. Setelah diperiksa oleh aparat, jenazah korban dievakuasi ke RSUD Dr. Sugiri, Lamongan untuk dilakukan otopsi. Cerita kita balik lagi ke beberapa hari sebelumnya. Ada seorang bapak melaporkan kehilangan anak gadis. Bapak itu adalah Trimo, yang segera dihubungi kepolisian untuk datang mengecek jenazah korban. Nah, di sini setelah dia mengecek, benar saja, sesampainya di ruang jenazah, Bapak Trimo langsung menangis histeris ketika memastikan jika jasad tersebut merupakan anaknya, Vipi Puji Rahayu. Nah, balik lagi kita ke tanggal 9 Januari 2025, jam 10 malam. Ya, waktu itu beberapa siswi murid SMK Thoriqul Ulum termasuk Vipi tiba di sekolah setelah melakukan perjalanan karya wisata industri ke Yogyakarta selama 3 hari. Keesokan harinya Vipi merasakan tidak enak badan, ya maklum karena perjalanan selama 3 hari ke Jogja. Dan atas saran kedua orang tuanya, Vipi dianjurkan izin tidak masuk sekolah dan beristirahat di rumah. Artinya pada hari Jumatnya tanggal 10 Januari 2025, atas izin dari gurunya, Vipi tidak bersekolah dan memanfaatkan waktu untuk sendirian di rumah. Karena ayah dan ibunya bekerja sampai sore di hari Jumat itu. Namun di sore harinya, ternyata kedua orang tua Vipi tidak menemukan keberadaan anaknya. Dicari-cari ke berbagai sudut rumah, namun hasilnya nihil hingga hampir jam 4 sore. Pencarian dilanjutkan kemana-mana hingga ke sekolah. Barangkali Vipi ada di sana, dan sayangnya guru-guru tidak mengetahui keberadaan anaknya, apalagi wali kelasnya, karena di hari itu dialah yang menerima pesan WhatsApp permintaan agar Vipi izin beristirahat tidak masuk sekolah. Bahkan gurunya menyarankan, jika sampai besok Vipi belum pulang ke rumah, sebaiknya membuat laporan ke pihak kepolisian. Sambil menunggu hari esok, orang tua Vipi tetap mencari keberadaan anaknya ke teman-teman, saudara, dan tempat lain. Tapi sejauh itu hasilnya nihil. Dan pada tanggal 11 Januari 2025, keesokan harinya, laporan kepolisian pun dibuat ke Polsek Sukodadi. Polisi pun lantas merilis poster orang hilang dan teman-teman Vipi pun ikut membantu menyebarkan poster tersebut di media sosial. Orang tua Vipi hanya bisa pasrah dan mereka terus berdoa agar anak gadisnya bisa segera ditemukan dengan selamat. Hingga pada tanggal 15, itu seperti yang sudah diceritakan sebelumnya, yaitu ditemukannya sosok di warung kosong oleh Zamroni. Setelah memastikan identitas korban, polisi melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus ini dengan mencari bukti serta meminta keterangan beberapa saksi, termasuk dari pihak sekolah, teman-teman, dan tetangga korban. Untungnya ada beberapa tetangga Vipi yang sempat melihat gadis itu dijemput seorang pemuda, walaupun tetangga tidak mengenali siapa pemuda itu. Dari keterangan inilah, polisi memeriksa rekaman CCTV di sepanjang jalan dari rumah Vipi sampai ke lokasi penemuan di warung kopi kosong di depan perumahan Madegrit Residen. Syukurlah, kurang dari 24 jam, akhirnya polisi berhasil menemukan identitas terduga pelaku yang diketahui bernama Ahmad Irfan dan masih berusia 16 tahun. Oh, 16 tahun. Masih bocah. Setelah penemuan itu, polisi meringkus Irfan di rumahnya yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Irfan adalah teman sekolah Vipi. Dalam pengakuannya, Irfan tega melakukan hal tersebut karena cintanya ditolak dan merasa cemburu karena Vipi sudah memiliki pacar lain. Rasa suka Irfan kepada Vipi rupanya belum diungkapkan. Hingga akhirnya Irfan berencana untuk mengungkapkan isi hatinya di saat sepulang dari studi tur kunjungan industri di Yogyakarta. Rupanya Irfan sedang dilanda cinta monyet.
Pertama, Irfan menghubungi VP untuk bertemu, dan VP mengiyakan ajakan itu tanpa rasa curiga. Karena Irfan adalah teman sekelasnya, dan selama ini Irfan selalu bersikap baik kepadanya di sekolah. Jam 1 siang, VP dijemput oleh Irfan di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Lantas mereka menuju ke kawasan perumahan Made Great Residence dan berhenti di sebuah warung kosong yang lokasinya tak jauh dari rumah Irfan. Entah karena terlalu polos, VP tanpa curiga malah menuruti ajakan Irfan dan keduanya masuk ke dalam warung yang memang dalam keadaan tidak terkunci karena kondisi pintu dalam keadaan rusak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, selugu dan sepolosnya itukah VP ikut masuk ke dalam warung kosong diajak oleh Irfan? Ternyata setelah dilakukan penyelidikan, VP diiming-imingi oleh Irfan untuk dibelikan sebuah jaket bermerek Adidas. Mereka menuju ke kamar yang ada di warung itu untuk berbincang-bincang. Dan tak lama berselang, Irfan akhirnya memberanikan diri untuk menyatakan cintanya kepada gadis pujaan hatinya itu. Setelah mendengar pengakuan Irfan, VP dengan tegas menolak cinta Irfan dan mengaku jika dia sudah dekat dengan lelaki lain. Ada sumber lain yang mengatakan kala itu Irfan coba memperkaos VP. Dan karena ditolak, Irfan jadi sangat ngamuk-ngamuk. Mendengar pengakuan VP yang sudah mempunyai lelaki lain, membuat Irfan merasa sakit hati. Bukannya menyerah, Irfan malah memaksa VP untuk menerima cintanya hingga keduanya pun terlibat pertikaian. Hingga akhirnya Irfan melayangkan bogem mentah ke mata VP berkali-kali dan ke bagian perutnya. Lalu membungkam dengan jilbab serta celana panjang yang ada di warung itu. Mengetahui VP masih bergerak, Irfan lalu mengarahkan kepala VP ke tembok sebanyak 2 kali. Duk, duk. Dan akhirnya membekap korban hingga VP menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu dia menyusun meja dan kursi serta sebuah batu dan meletakkan semuanya di atas tubuh VP. Setelah semua dirasa aman, Irfan mengambil ponsel VP dan meninggalkan tempat itu. Bayangkan ya sobat, usia 16 tahun Irfan melakukan hal sekeji ini. Dan sepertinya hal ini sudah direncanakan sebelumnya. Hingga akhirnya beberapa hari kemudian, si pelaku ditangkap polisi. Ini ada desas-desus yang tidak enak yang beredar kalau VP ini sedang berbadan 2 dan juga merupakan gadis yang tidak baik. Namun pihak keluarga, sekolah dan teman-teman langsung membantah berita itu dan meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan berita yang tidak benar. Pelaku Irfan tidak mendapat pendampingan dari pihak berwenang. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lamongan menyatakan, permohonan pendampingan pelaku ternyata ditolak. Padahal berdasarkan usia, pelaku masih berhak mendapat pendampingan. Sehingga sampai kasus ini masuk tahap pelimpahan berkas perkara, pihak Dinas PPPA belum bisa melakukan pendampingan terhadap pelaku. Terkait hal ini, petugas membeberkan bahwa alasan penolakan itu karena pelaku ternyata sempat memberikan pernyataan tidak menyesal atas perbuatannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Irfan dijerat pasal penghilangan nyawa serta perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Saya turut berduka cita atas musibah yang menimpa VP. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, serta si pelaku mendapat hukuman setimpal. Masih muda, sudah melakukan hal keji, tidak menyesali pula. Dia ini tidak membayangkan masa depannya itu gimana, serta betapa sakit hatinya keluarga korban. Inilah generasi korban dari sosial media yang terus-terusan terpapar konten-konten kekerasan tanpa mengetahui apa sebenarnya dampak dari perlakuannya itu. Terima kasih sudah menyimak video ini Sobat BM Bercerita. Kalau ada komentar mengenai kelakuan keji serta dengan gagahnya si Irfan ini menolak serta tidak menyesal perbuatannya, silakan kirim komentar di kolom komentar. Terima kasih yang sudah subscribe dan sudah like video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.